rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sore hari ini insyaallah akan mengkaji surah Al-Munafikun. Untuk kita kaji dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Surat pendek tetapi sangat penting karena ada riwayat yang menuturkan Rasulullah SAW membacanya di sholat Jum'ah ya, karena di rakaat pertama Rasul membaca surat Al-Jumu'ah dan di rakaat kedua Rasul membaca surah Al-Munafikun. Kalau ada surah yang dibaca weekly basis, itu menunjukkan bahwa surat ini menjadi surat yang penting untuk kita fahami karena dibaca tiap minggu ya. Jadi kadang surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Kalau kita lihat keterkaitannya, surat Al-Jumu'ah itu diakhiri dengan harusnya kita ini memilih ingatan kepada Allah SWT di tengah-tengah kehidupan duniawi kita, agar kita ini tidak terpengaruh oleh kecintaan kita kepada dunia. Bahkan Allah menjanjikan diberikan rizki yang lebih bagi orang yang memikirkan akhirat ya, di hari Jum'ah bahkan. Jadi endingnya itu berkenaan dengan jeleknya kecintaan kepada dunia yang bahkan bisa melalaikan orang. Dramatis sekali kalau di surat Al-Jumu'ah, bahkan Rasulullah SAW berdiri sendiri ditinggalkan oleh para sahabat yang pergi mencari barang atau mengambil barang dagangan karena kafilah baru saja datang tepat pada saat Rasulullah membaca khutbah. Al-Quran misalnya menyatakan wataroku kaqaimah, dan mereka meninggalkanmu Muhammad padahal engkau dalam keadaan berdiri membaca khutbah. Surat Al-Jumu'ah kemudian turun berkenaan dengan ending dari surat Al-Jumu'ah berkenaan dengan itu. Karena itu kemudian diingatkan untuk idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah ya wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Qur'an menjelaskan disuruh cepat-cepat mengingat Allah terutama di hari Jum'ah. Nanti surat Al-Munafikun menunjukkan kepada kita bagaimana kecintaan kepada dunia itu jika dibiarkan sampai melahirkan penyakit yang bernama munafik atau nifak. Ya. Itu yang kalau kita lihat sekuennya menarik sekali. Jadi diawali dengan tugas Nabi Muhammad SAW, satu untuk membacakan Al-Quranul Karim, untuk memberikan tazkiyah dan memberikan taklim ya. Dan ini sesuai dengan nama Allah. Kalau Anda baca surat Al-Jum'ah awal-awal, ada 4 nama Allah SWT yang dituliskan dalam satu ayat, dan itu nggak umum. Biasanya kalau kita baca ayat, dalam satu ayat biasanya ada berapa nama Allah disebut? Umumnya 2 lah, Bismillahirrahmanirrahim ya, Ghafurur Rahim ya, selalu 2. Sementara di surat Al-Jumu'ah 3 nama Allah disebut secara langsung ya. Untuk menunjukkan juga nanti kalau Anda lihat hubungannya ini seirama dengan tugas kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Karena nanti akan kelihatan sekali bahwa tugas Nabi Muhammad itu sesungguhnya kalau mau disederhanakan ya berpusat pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di awal itu ya. Satu sebagai Al-Malik, Al-Quddus, terus apa? Al-Azizul Hakim. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Azizul Hakim. Dan peran Nabi Muhammad itu, tugas Nabi Muhammad itu sebenarnya kalau kita pikirkan ya 4 ini aja. Jadi Al-Malik, Al-Quddus, Al-Azizul Hakim. Malik itu orang yang memiliki zat yang memiliki otoritas. Ya, zat yang memiliki
kekuasaan, raja lah. Karena raja, maka tugas Nabi hanya menyampaikan isinya raja, sabda raja. Masih ingat waktu ramai-ramai sabda raja yang di Yogyakarta waktu itu? Dan Nabi Muhammad SAW itu tugasnya hanya membacakan sabda raja. Nah, itu yang disebut dengan wa yu'allimuka. Yang pertama, yatslu alaihim, yang pertama. Yang kedua, Allah sebagai Al-Quddus, berarti yang maha suci. Tugas Nabi Muhammad adalah mensucikan. Wa yuzakkihim, nomor 2. Yang ketiga, ngapain? Al-Alimul Hakim, Al-Azizul Hakim. Al-Aziz yang maha kuasa, yang maha otoritatif, yang punya power sekaligus respect, dan yang maha bijaksana. Maka sebagai Al-Aziz sama Al-Hakim, Nabi Muhammad itu mengajarkan yang muncul dari dua sifat Allah itu, Al-Aziz sama Hakim. Aziz sebagai yang maha otoritatif, Rasulullah mengajarkan Alkitab yang isinya undang-undang, peraturan, dan segala macam. Yang kedua mengajarkan Al-Hakim, mengajarkan wisdom. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan wisdom. Jadi nanti wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Karena itu ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang berada di tengah, karena dia adalah titik pertemuan antara Aziz dengan Hakim. Ya. Kalau mau disimbolisasikan, Aziz itu model keagamaan Yahudi, Hakim itu model keagamaan Nasrani. Islam itu di tengah-tengah, karena dia Aziz, Hakim. Ya. Kalau Nasrani kalau Yahudi itu serba saklek, rigid sekali agamanya, tidak boleh, haram, halal, black and white approach. Sementara Nasrani semuanya serba boleh, permisif, karena atas nama cinta semuanya jadi boleh. Ya. Semua hukum-hukum Taurat semuanya diabrogasi, semuanya atas nama cinta dan kasih sayang. Maka agama kehilangan ketegasannya. Ya. Bahkan di dalam Injil itu ditegaskan bahwa kita ini disuruh mencintai Tuhan, mencintai makhluk, dan hukum itu adalah dari cinta itu yang paling tertinggi kalau dalam Bible. Karena itu memang tidak tegas hukumnya di dalam Nasrani. Islam dua-duanya. Ya, jadi ada Alkitab yang menunjukkan ketegasan, aturan hukum yang harus dipatuhi, tetapi di balik aturan hukum itu ada wisdom, ada cinta, ada hikmah. Lah tugas Nabi itu membacakan, menyucikan, dan mengajarkan. Jadi kalau mau dilihat, satu taklim, satu tilawah, 2 tazkiyah, tidak ada malangnya ya, tazkiyah tok. Yang ketiga taklim. Sekarang lihat squennya, perhatikan squennya ya. 1 apa tadi? Yang nomor 1 tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga taklim. Jadi kalau kita lihat squennya, belajar itu setelah membersihkan diri atau sesudah membersihkan diri? Sebelum belajar kita harus membersihkan diri. Ini yang menarik ya. Jadi sebenarnya kalau menurut etika Al-Quranul Karim, kita ini hanya akan bisa efektif memahami Al-Quranul Karim setelah kita melakukan proses tazkiyah. Karena itu ada sekian model adab di mana kita ini kalau mendekati Al-Quranul Karim. Karena itu misalnya kita bisa melihat orang tidak diberikan hidayah oleh Allah kalau dia tidak berangkat dari hati yang baik untuk mempelajari agama Allah SWT. Karena itu tazkiyah dulu. Ya, tazkiyah baru kemudian taklim. Ustadz, mikiri tazkiyah terus kapan kita taklim? Enggak, maksudnya untuk skala prioritas ya. Kalau tazkiyah itu tentu sampai kita meninggal dunia, kita ini terus akan bergulat dalam usaha untuk melakukan purification of our soul. Tapi maksudnya adalah orang kalau taklim itu niatnya harus berangkat dari usaha untuk membersihkan dirinya. Bukan untuk nyombongin diri, bukan untuk macam-macam. Terutama kalau kita mau mempelajari agama ini. Karena dari tilawah menuju ke tazkiyah, menuju ke taklim. Ya. Nah, ada rintangan yang paling besar dalam usaha kita mendekati Al-Quran adalah
dunia ini gitu. Karena itu harus diingat-ingat, obatnya adalah mengingat-ingat yang banyak Allah. Makanya di akhir surat Jum'ah begitu. Lah, nanti ada contoh orang yang melakukan semuanya itu. Dia mendengar tilawah, tapi tidak ada niatan tazkiyah, taklim dia ikut. Ya, bahkan dia hidup dalam aturan itu, kitab dia laksanakan, tapi nggak ada efeknya apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada proses tazkiyah. Dan dia mendalami Al-Quran atau apapun saja agama ini tidak dalam kerangka tazkiyah. Karena itu justru tilawahnya tidak punya efek apa-apa. Ya, nanti orangnya menjadi orang munafik. Gitu, menarik sekuennya kalau kita perhatikan antara Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Oke, kita singkatkan, terlalu panjang nanti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kayaknya sudah ini di rumah ini. Ya, Rek. Sudah di rumah waktu itu ya? Openingnya memang ya, tapi saya tidak tahu apakah sampai selesai atau enggak. Pernah di rumah saya ingat saya ini. Awal-awal. Tak apa-apa wes. Saya lupa wes ya. Oke, kita awali tidak apa-apa wes, agak cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Munafikun menjelaskan tentang karakter dari orang-orang munafik yang digambarkan agak sedikit rinci di dalam surat Al-Munafikun, meskipun kalau kita perhatikan ada sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang karakter orang munafik. Karena itu para ulama bahkan berbeda-beda menjelaskan tentang ada berapa sebenarnya karakter orang munafik. Ada yang menyatakan 30, ada yang menyatakan 40, yang diungkap oleh Al-Quranul Karim. Tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana para ulama menderivasi dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran dan kemudian disimpulkan menjadi karakter dari orang munafik. Ya. Kita tidak memfokuskan kepada semua karakter orang munafik di dalam Al-Quranul Karim, tapi hari ini kita mau melihat karakter orang munafik yang ada di dalam surah Al-Munafikun. Surat ini bermula dari kisah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang terjadi kira-kira pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu tepatnya pada pertempuran yang dikenal dengan nama pertempuran Al-Muraisi' atau pertempuran Banul Mustalik. Ya, karena Nabi Muhammad SAW melakukan serangan ofensif setelah confirm bahwa Banul Mustalik yang dipimpin oleh Haris bin Abi Nadhr hendak melakukan serangan kepada Madinah. Buraidah yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengkonfirmasi apakah Banul Mustalik benar-benar ingin melancarkan peperangan, confirm kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan menyerang Madinah. Nabi mendahului, singkat cerita kalah Banul Mustalik. Dapat ghanimah sangat besar, termasuk nanti salah seorang perempuan yang akan menjadi istri Rasulullah SAW, namanya Juwairiyah bin Haris bin Abi Nadhr. Rasulullah SAW kemudian beristirahat sebentar di satu tempat mata air namanya Al-Muraisi'. Di Al-Muraisi' kemudian terjadi cekcok antara Jahjah dan Sinan. Jahjah orang Mekah, Sinan orang Madinah. Cekcok itu bahkan cukup sengit. Satu riwayat menuturkan dipukul punggungnya atau pantatnya. Imam Mawardi bahkan menuturkan riwayat dinukat wal uyun sampai mengalir darah di kepalanya Sinan. Sehingga Sinan memanggil teman-temannya orang Madinah untuk membackup dan mensupport dia karena ada orang Mekah yang memukul dia dengan panggilan ya lal muhajirin, ya lal ansar. Jahjah kemudian merespon dengan memanggil orang-orang Mekah dengan panggilan ya lal muhajirin.
Dua kelompok ini berhadapan-hadapan, Rasul mendengar, Rasul marah, dan menyatakan bahwa yang kalian lakukan sesungguhnya adalah tindakan jahiliyah, dan kalimat itu kalimat yang busuk, kata Rasulullah SAW. Kejadian itu kemudian ditangkap oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menarik minat orang-orang Madinah. Ibn Salul kemudian mengumpulkan sebagian orang-orang Ansar dan kemudian menyatakan kepada orang-orang Ansar bahwa sekarang orang-orang Mekah ini sudah keterlaluan. Orang-orang Muhajirin maksud saya. Orang Mekah atau orang Muhajirin ini datang ke Mekah tidak memiliki kemampuan ekonomi, tapi semuanya diberi oleh orang-orang Madinah, ya, diberi ekonomi, tempat tinggal dan seterusnya. Tapi kata Ibn Salul, dia sudah berani sekarang memukul salah satu pimpinan kita, yaitu Sinan. Maka Ibn Salul menyatakan perumpamaan mereka seperti perumpamaan kalimat orang-orang Arab dulu, sammin kalbak yakulka, kata dia. Gemukkan, kamu mengembukkan anjingmu, tapi kemudian anjingmu menggigitmu. Ibn Salul kemudian menyatakan bahwa dia meminta kepada orang-orang Madinah untuk tidak memberikan infak, nafkah, bantuan ekonomi lagi kepada orang-orang Mekah yang ada di Madinah, karena dengan itu nanti mereka akan keluar dengan sendirinya dari kota Madinah. Kata dia, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Yang kedua, kata dia berjanji dengan kemantapan bahwa kalau dia sudah sampai di Madinah, dia akan mengeluarkan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Dengan pernyataan nanti yang dikutip juga oleh Al-Quran, la irroja'na ilal Madinah, la yakhrujunna la'azzu minal adhal. Kata dia, orang yang a'az, yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina, kata dia. Saat Abdullah ibn Salul membicarakan itu, ada Zaid bin Arqam yang masih muda belia, 10-12an tahun, mendengar ocehannya Abdullah bin Salul. Dia tidak terima dan kemudian mendatangi pamannya. Pamannya menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya kepada Zaid bin Arqam. Zaid menguatkan pendapatnya. Nabi mengkonfirmasi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul justru menolaknya. Dia mendatangi Nabi dan menyatakan, Nabi, kenapa engkau menerima perkataan anak kecil? Boleh jadi dia tidak memahami perkataan orang dewasa. Dan saya ini tidak mungkin menyatakan bahwa engkau itu adalah orang yang hina, sementara seorang yang mulia. Dan dia menegaskan imannya kepada Nabi dengan menyatakan, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Itu backgroundnya ayat ini. Kalau kita perhatikan sekarang, ayat pertama ini dibuka dengan penegasan ketika orang munafik datang ke Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, idza ja'aka, apabila datang dengan berat hati kepadamu Muhammad, siapa yang datang? Al-munafikun, orang munafik. Qalu, mereka berkata, nashhadu, sesungguhnya kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, la Rasulullah, sungguh-sungguh Rasulnya Allah SWT. Saya akan cepat, karena dulu sudah pernah ya, saya akan menyingkatkan saja. Kalau kita perhatikan yang pertama dari ayat ini, kita akan mendapati beberapa karakter orang munafik. Satu, dia berat hati kalau untuk mendatangi Rasulullah SAW. Dari mana kita bisa melihat? Dari penggunaan kata ja'a yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Jadi sebenarnya mereka dengan berat hati kalau datang kepada Rasulullah SAW. Untuk kalau kita luaskan sebenarnya, orang ini malas sebenarnya kalau datang untuk ibadah. Orang ini malas sebenarnya kalau dia datang kepada orang-orang yang beriman. Dia terpaksa saja datang. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, cara pembicaraannya itu overemphasizing. Terlalu banyak penguatan sebagai karakter dari orang yang berbohong. Penggunaan kalimat yang kita lihat ada sekian banyak penguatan ya. Satu,
penggunaan kata nashhadu yang menunjukkan penguatan. Yang kedua, penggunaan kata inna yang menunjukkan penguatan. Penggunaan lam taukid yang menunjukkan penguatan. Susunan jumlah ismiyah yang juga yang digunakan untuk penguatan. Itu terlalu tidak normal untuk disebut sebagai kalimat biasa ketika orang bertemu satu sama lain. Karena itu ciri kedua dari orang munafik adalah overemphasizing atau terlalu banyak penekanan, lebay kata anak sekarang ya. Yang kedua, yang ketiga ciri orang munafik adalah dia datang ke Rasulullah SAW tidak menunjukkan obvious fact, tidak sedang menunjukkan fakta yang memang ada, karena dia mengawali dengan kata nashhadu. Kalau orang menyatakan la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah, itu sesungguhnya orang sedang mendeklar obvious fact. Ya, misalnya orang menyatakan misalnya bahwa baju saya hijau, itu obvious fact. Ya. Tapi kalau Anda menyatakan saya bersaksi baju Anda hijau, itu maka sebenarnya Anda tidak sedang menjelaskan obvious fact atau fakta yang nampak, tapi sesungguhnya Anda sedang mengaitkan fakta dengan diri Anda. Sama orang ini menyatakan anta Rasulullah, innaka la Rasulullah, tapi dikaitkan dengan dirinya nashhadu. Pada poin ini kita bisa menangkap bahwa orang ini ingin menunjukkan, jadi kalau kita kaitkan, beda ya, bedanya obvious fact sama itu begini, misalnya ya, ini saya punya kertas putih. Kalau saya ngomong kertas putih, itu namanya fakta. Ya. Tapi kalau saya menyatakan, saya yakin ini kertas putih. Beda, kalimat yang pertama itu adalah kalimat untuk menunjukkan fakta. Dia berdiri sendiri, tidak terikat dengan apapun, kertas putih. Itu dia berdiri sendiri dia. Oke. Begitu saya menggunakan kata, saya bersaksi kertas ini putih. Kapan kertas putih itu berarti hanya dependen dengan ucapan yang saya. Mungkin orang lain tidak mengatakan putih. Kapan orang menyatakan dia disebut putih? Saya, tergantung dari saya. Itu maksudnya. Karena saya yang ngomong sekarang. Jadi putihnya kertas itu dihubungkan dengan diri saya sekarang. Karena saya menyatakan asyhadu. Saya bersaksi kertas ini putih. Oke. Sebenarnya Nabi menjadi Rasul itu fakta atau butuh penegasan dari orang? Fakta. Nabi itu Rasulullah SAW. Dia tidak butuh dikaitkan dengan yang lain. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul atau orang-orang munafik datang dengan menyatakan nashhadu innaka la Rasulullah, itu mengaitkan fakta dengan diri mereka untuk menunjukkan show off dia. Saya mengakui engkau Rasulnya Allah. Dan pengakuan terhadap Rasul itu adalah Rasulnya Allah adalah iman. Kalau kita lebarkan maka ciri ketiga dari orang munafik adalah dia pingin selalu untuk menunjukkan keimanannya. Dia selalu kepingin show off tentang ibadahnya. Nah itu namanya orang munafik. Jadi kalau kita mau deteksi sampai di kata la Rasulullah, ciri orang munafik satu, berat kalau untuk datang kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Satu. Yang kedua, kalimatnya terlalu banyak penekanan, lebay kalimatnya. Ketiga, dia kepingin show off, memperlihatkan iman dan amal ibadahnya. Itu cirinya orang munafik. Dari sampai la Rasulullah. Karena itu bahkan ada kisah di mana Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi MC ilegal setiap Jum'ah. Begitu Nabi Muhammad sudah naik ke atas mimbar, Abdullah juga ikut naik ke atas, naik berdiri dan menyatakan, kalau sekarang ya, Assalamualaikum, hadza Rasulullah SAW baina adharikum, kata dia, fansuruhu wa azzaruhu, kata dia, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ini adalah Rasulullah di antara kalian, karena itu tolonglah Rasulullah, bantu Rasulullah SAW. Waalaikumsalam, duduk dia. Setelah perang Uhud, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul lari dari perang Uhud, pulang dia tidak ikut perang Uhud, berhasil memprovokasi hampir 300 orang untuk tidak ikut di perang Uhud.
Usai perang Uhud, sholat Jum'ah, Abdullah bin Ubay naik lagi untuk menjadi MC tadi dan menyatakan persis seperti kalimat yang biasa dia ucapkan. Tapi salah seorang sahabat Nabi menarik gamisnya dan menyatakan, Ijlis ya aduwallah, duduklah wahai musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyatakan bahwa kamu tidak layak menyatakan apa yang kamu katakan. Kenapa? Karena buktinya kamu tidak nolong Rasulullah. Karena buktinya kamu tidak wansuruhu azzaruhu. Ya. Sebagaimana perintah Al-Quranul Karim. Agar kita ini membantu dan mensupport Rasulullah SAW. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Lihat ayatnya. Kerasulan Nabi Muhammad itu tidak butuh dan tidak dependen dengan ucapan siapapun. Itu Allah sendiri. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Itu tidak perlu mendapatkan keimanan, tidak perlu dipublish kepada siapapun. Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan sesungguhnya orang munafik sungguh-sungguh orang yang pendusta. Perhatikan kalimatnya ya. Tindakan mereka datang ke Nabi Muhammad dan menyatakan nasyhadu innaka la rasulullah, dari luar nampak merupakan kebaikan atau keburukan. Kebaikan, tapi dari dalam sesungguhnya ini merupakan kejelekan atau kebaikan. Kejelekan karena omongannya tidak sesuai dengan batinnya. Jadi kalau kita lihat kalimat nasyhadu innaka la rasulullah sesungguhnya merupakan keburukan. Prinsip di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal. Kalau untuk kebaikan, Allah membalas kebaikan dengan berlipat-lipat. Ya. Satu kebaikan bi asri amthaliha, dengan 10 yang semisalnya. Sampai nanti dengan kelipatan yang tidak terbatas. Sekarang kita buktikan, karena itu wajaza'u sayyi'ah sayyi'atun mithliha, yang sama ya. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran, perhatikan, wallahu, ya, kalimatnya, ucapannya apa dia? Nasyhadu innaka la rasulullah. Ada 3 penegasan, ada syahadah, ada inna, ada lam taukid. Okay. Allah menggunakan kalimat yang sama persis, sebagaimana kalimatnya mereka. Wallahu yashhadu innaka innal munafikina lakadzibun. Kalimatnya persis. Untuk nunjukin apa? Balasan Allah terhadap kejelekan seseorang setimpal. Kalimat yang diucapkan nasyhadu innaka la rasulullah, balasan Allah wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Oke. 3 ciri dari orang munafik. Kita masuk ayat kedua. Ittakhadhu aymanahum, mereka menggunakan imannya mereka, ya, atau sumpahnya mereka, ayman dari kata kanan, ya. Sumpah mereka itu dia gunakan sumpah apa? Sumpah bahwa dia itu muslim, tadi itu nasyhadu innaka la rasulullah, digunakan sebagai apa? Sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai shield yang menutupi keburukan hatinya, yang menutupi niatnya, agar apa? Fasaddu an sabilillah, agar orang-orang menghalangi dia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak tafsir yang dimaksud dengan fasaddu an sabilillah. 1. Kenapa sumpahnya orang munafik itu menghalangi orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena orang munafik itu mestinya disifati sebagai orang munafik. Misalnya orang munafik, maka berarti dia bukan orang muslim. Maka jatuh sekian hukum syarak berkenaan dengan orang yang bukan non-muslim. Misalnya bayar jizyah, misalnya, terus dan seterusnya. Ya. Disikapi sebagaimana orang bukan muslim. Dengan dia bersumpah bahwa dia itu muslim, maka pelaksanaan aturan Allah tidak bisa dilaksanakan. Itu makna yang pertama yang dimaksud dengan fasaddu an sabilillah. Dia menghalangi pelaksanaan aturan Allah SWT. Mestinya dia tidak dianggap orang beriman, tapi gara-gara dia menyatakan nasyhadu, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia fasaddu an sabilillah. Yang kedua, fasaddu an sabilillah, mereka menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam agamanya Allah SWT dengan cara menunjukkan keburukan.
Misalnya dari riwayat yang menuturkan Abdullah bin Salul datang kepada orang-orang Yahudi di Madinah dan menyatakan bahwa kamu tidak perlu masuk Islam. Lawang saya saja ini pura-pura saja masuk Islam itu. Saya tipu Muhammad dengan aksi saya agar Nabi Muhammad SAW itu atau Islam atau orang mukmin itu tertipu dengan tindakan saya. Dan wong saya aja nipu sama mereka, masa kamu mau masuk agama yang saya aja bisa menipu mereka? Ya. Dan kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa mereka hanya menggunakan sumpahnya sebagai junnah. Atau di surat Al-Baqarah, ya, alladzina yukhadi'una Allah wa Rasul. Mereka ingin menipu Allah dan Rasulnya. Meskipun nanti dia sendiri yang akan tertipu, meskipun dia tidak menyadarinya misalnya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fasaddu an sabilillah. Mana yang lebih luas tentu saja bahwa sumpah kita sebenarnya kan sama juga. Syahadat kita itu juga sumpah sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang perilakunya orang yang tidak sesuai dengan syahadahnya itu juga menjadi fasaddu an sabilillah. Ya. Ada orang Islam tapi perbuatannya sama sekali bertolak belakang dengan Islam. Kadang-kadang itu bisa menjadi penghalang orang untuk masuk Islam. Karena orang menjadi kok begitu ya orang Islam ya. Kok begitu ya? Itu yang dimaksud juga dia fasaddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Karena itu kata Allah, sungguh mereka itu sangat buruk apa yang mereka telah lakukan, yang terus-menerus mereka lakukan. Ya, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Perhatikan kata Al-Quran. Kenapa mereka bisa demikian? Karena hal tersebut, kata Allah SWT, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka, amanu, iman mereka, summa, kemudian setelah waktu yang lama, kafaru, mereka kufur. Setelah kufur cepat sekarang, tidak lama. Lihat kata sambungnya ya. Dari amanu ke kafaru pakai summa, tapi dari kafaru ke tubi'ala qulubihim pakai fa. Untuk nunjukin perubahan dari iman ke kufur butuh waktu yang lama. Tapi perubahan dari kufur ke al-qulubul madbu' itu butuh waktu yang cepat. Ya, cepat sekali sudah. Dan efeknya berikutnya lagi turunannya, efek dominonya la yafqahun. La yafqahun. Ini yang menarik. Kalau kita pakai rumus berarti orang munafik itu ada dua. Satu, orang munafik yang sadar kalau dia munafik, dan orang munafik yang tidak sadar kalau dia munafik. Yang pertama. Yang kedua, ada juga yang pertama dulu. Orang munafik yang sadar, dia sadar sejak dari awal dia yakin bahwa dia tidak ada iman. Jadi memang dia hendak menggunakan agama itu hanya menjadi tool untuk getting worldly gains. Ya. Jadi dia karena punya excessive love, cinta yang amat sangat kuat terhadap dunia, maka apapun dia lakukan untuk mendapatkan cintanya. Karena itu disebut dengan, kalau pepatah Arab menyatakan, cinta itu yu'mi wa yusamya. Dia membutakan dan menulikan kita. Orang bule menyatakan life is blind. Kalau orang mencintai sesuatu, dia jadi budaknya, kata Ibnu Athaillah Sakandari. Ya. Jadi kata dia, hubbuka anta, ya apa kalimatnya menarik sekali. Anta aisun lima, saya kok lupa kalimatnya. Kamu itu orang merdeka sepanjang kamu itu tidak mencintai sesuatu. Tapi kalau kamu sudah mencintai sesuatu, kamu itu jadi budaknya. Ibnu Athaillah Sakandari. Menarik ya. Kalau kita ini mencintai kepada, karena itu kalau kita menjadi cinta sama Allah, kita menjadi budaknya Allah. Menjadi Abdullah. Tapi kalau kita cinta sama dunia, kita jadi budaknya dunia. Ya. Sama sekarang, kalau dunia itu terlalu dicintai, maka orang menjadi budaknya dunia. Dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Karena itu, dan dunia itu bisa sampai orang bisa cinta. Karena itu dalam Al-Quran, dunia itu juga disebut cinta. Disebut dengan kebaikan. Dan kebaikan itu membuat orang jatuh cinta. Misalnya surat
Al-Adiyat. Allah menyebut dunia dengan kata baik. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khair. Kenapa cinta? Padahal dunia itu sebenarnya tidak khair. Ya. Dunia itu sebenarnya kan tidak benar-benar merupakan sesuatu yang bagus lah. Apalagi kalau mau di-compare dengan akhirat. Tapi kenapa orang yang cinta menganggap baik? Karena love is blind. Jadi dalam pandangan orang yang mencintai, semuanya menjadi baik. Semuanya menjadi baik. Ya. Sama lah kalau kamu cinta sama seseorang, ibumu ngomong ojo terus nole, terus aja. Kenapa? Hubbul khair. Karena hubbul khair. Ini yang dimaksudkan. Ya, sekarang kita lihat. Jadi yang pertama ini jelas, tipikal orang munafik yang conscious hypocrite. Conscious hypocrite itu adalah orang yang sadar kalau dia munafik. Enak kalau kayak begini ini. Yang kedua adalah orang yang tidak sadar kalau dia menjadi orang munafik. Ini yang kita takuti. Rumusnya, bagaimana proses kejadiannya, awalnya dia punya iman. Jadi dia mukminin awalnya. Meskipun kalau kita buka tafsir, yang dimaksud dengan, misalnya ya, dikasih tambahan begini kalau dalam tafsir, innahum amanu dalam kurung, ya, dengan lisan-lisan mereka. Jadi mereka iman hanya dengan lisan mereka. Ya. Tetapi kalau kita lihat penggunaannya dalam Al-Quran, sebenarnya iman itu memang mungkin dia sudah punya iman awalnya, entah seberapa persen lah. Ya. Karena itu Quran menggunakan kata kerja, amanu. Ya. Bukan bi'annahumul mu'minuna. Nah, mungkin kalau bi'annahumul mu'minun sempurna imannya. Ini enggak. Ini orang punya iman tapi tidak conscious dia, imannya kecil. Tapi dalam periode waktu dia terus melakukan perbuatan, ya, tapi justru menjadi kekufuran. Yang menarik, iman bermetamorfosis, evolusi menjadi kufur. Dan setelah jadi kufur cepat nanti, hatinya menjadi madbu', menjadi ketutup kemudian, fatubi ala qulubihim, disil, ya, seperti aqua yang kemudian ditutup rapat kemudian dikasih plastik, namanya sealed, ya. Ditutup kemudian, namanya fatubi ala qulubihim. Kalau sudah disil, hati disil, tidak mau. Kamu tidak akan bisa mendapatkan informasi yang bisa masuk ke dalam hatimu. Nanti benar ya, kenapa Allah menggunakan kata la yafqahun, bukan la ya'lamun. Boleh jadi dia alim, tapi tidak faqih. Ya, gini ya, karena pengetahuan itu, tilawah itu, informasi itu masuk ke dalam otak kita atau masuk ke dalam hati kita kalau dalam bahasa agama. Lah, yang paling luar dari masuknya pengetahuan itu adalah sodr. Ya. Sodr belum mampu menggerakkan amal. Dan kalau kita ini hanya dapat ilmu pengetahuan berada di sodr kita, maka dia tidak akan masuk terlalu jauh ke dalam hati kita. Tidak akan membimbing kita, belum, karena masih di sodr. Ya, kapan disebut tafaqquh? Kalau informasi yang awalnya di sodr itu masuk jauh nanti ke dalam hati kita, namanya tafaqquh. Kalau orang sudah masuk ke tafaqquh, ini nanti berubah menjadi apa? Iman. Ya, karena itu Rasulullah SAW menyatakan, mayyuridillah bi'abdi khair yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki hambanya itu kebajikan, maka Allah fahamkan dia dengan agamanya. Tafaqquh jadinya bukan kalimat yang dipakai bukan ilmu tapi fikih. Karena itu mendalam. Anda tidak akan bisa menjadi fikih kalau Anda tidak punya kedalaman terhadap Al-Quran dan hadis. Dalam diekstrak sampai melahirkan hukum. Lah ciri orang munafik, ilmunya itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Gitu. Menarik ya. Ilmunya itu la yafqahun, kata Al-Quranul Karim. Jadi cuman hanya di sodr. Boleh jadi dia hafal hadis. Boleh jadi orang munafik mungkin keren penampilannya. Hafal hadis, mungkin kutip ayat Quran dan segala macam. Tapi semua informasi ruhaniyah ini atau informasi agama Islam ini tidak masuk ke dalam hatinya. Itu yang dimaksud dengan la yafqahun. Kalau diurut lagi, kenapa Ustadz? Mestinya kan gini toh, ilmu itu mestinya menjadi nur. Nur terus masuk, prosesnya namanya tafaqquh, masuk ke dalam hati.
Kalau sudah masuk hati, hatinya menjadi terbuka, hatinya jadi padang, dan itu tumbuhlah iman. Nah gitu toh urut-urutannya itu sebenarnya. Ilmu lahir iman, kan gitu toh. Habis itu lahir amal, kan gitu. Amal terus dilakukan, maka amalnya makin memboosting iman. Imannya makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Nah gitu toh. Imannya sempurna sekarang. Orang munafik beda. Dia punya iman awalnya, jenis yang kedua, dia punya iman awalnya, tapi imannya ini kemudian terus jadi kafir. Menarik ya. Ada iman kok jadi kafir. Padahal rumusnya itu iman jadi apa? Takwa. Takwa jadi ihsan. Nah gitu tau urutannya. Kalau Anda pakai surat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Urutannya kan begitu toh mestinya. Jadi urutannya itu saddaqa bil husna, proses internalisasi nilai, terus al husnanya di input, di insert, terus nanti kalau sudah terus di nurturing al husna jadi apa? Jadi ittaqa, jadi takwa. Kalau sudah takwa muncul a'ta, muncul amal, a'ta. Jadi urutannya begitu, proses moral development dalam agama itu. Satu dimulai dari internalisasi nilai yang dilakukan terus-menerus, karena itu menggunakan fa'ala, saddaqa, untuk menunjukkan litikrar, terus-menerus. Apa yang dimasukkan al-husna itu anything good, apa saja sebenarnya. Mulai dari yang paling baik, mulai yang baik sampai yang paling terbaik. Ujungnya sampai apa? Al-jannah, al-husna itu. Apa sajalah, oh ini hal yang baik, inserting. Oh ini yang baik, nurturing. Terus saja begitu. Namanya saddaqa. Terus nanti akan berubah jadi takwa. Tentu kalau di nurture iman terus jadi takwa terus, kayak begitu. Ujungnya menarik. Kalau orang sudah takwa, ujungnya itu menurut Al-Qur'an jadi muhsinin. Jadi kalau kita urut, mukminin jadi muttaqin, jadi muhsinin. Ini menarik. Ada mukminin terus jadi kafirin. Itu kan menarik. Sekuennya tidak benar. Mestinya sekuennya itu iman, takwa, ihsan. Atau kalau kita pakai sederhana, Islam, iman, ihsan. Kan gitu toh. Sekuennya itu. Ini menarik, ada sekuen yang menarik. Jadi Islam, iman, kafir, kufur. Kenapa bisa begini? Karena sekali lagi, beda tujuan. Orang itu mestinya Islam pertama kali naik ke iman. Kalau iman berarti siapa yang dia cintai? Allah. Karena itu kalau saya gambarkan di yang saya sharing itu, orang itu kan sebenarnya sedang ditanya hidup di dunia ini. Mau kemana sebenarnya dia? Kalau orang Yunani seperti dia di persimpangan. Kalau dia tidak tahu mau kemana, dia mau ke kanan atau mau ke kiri atau ke belakang atau ke depan, posisi yang membingungkan dan dia tidak tahu harus milih arah kemana, bahasa Yunaninya quo vadis. Mau kemana ini? Quo vadis. Fa'aina tadhabun kalau dalam Al-Quran. Karena kita berada di ujung nih, mau kemana ini ya? Ke kiri atau ke kanan? Fa'aina tadhabun. Nabi Ibrahim memilih inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Jelas Nabi Ibrahim. Oke. Ini sama sebenarnya kasusnya. Jadi kita ini hidup di dunia terus dibekali oleh Allah dengan panca indera, dengan five senses, terus dikasih nabi dan segala macamnya. Akhirnya kita mengawali hidup dengan menyatakan syahadah. Oke. Syahadah itu hanya bisa terjadi karena dua hal. Karena kita menggunakan basor dan menggunakan basirah. Karena itu kuat banget. Kalau kita sudah super yakin karena proses yang kita lakukan melibatkan dua itu, either basor atau basirah, namanya syahadah. Oke. Jadi kalau orang sudah syahadah, sekarang udah clear hidupnya. Kalau ditanya mau kemana dia? Ilallah. Ya, dia jelas hidupnya itu untuk Allah. Untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari surga. Oke, maka hidup di dunia dijalani dengan apa? Dengan ibadah. Semua amal dia yang dia lakukan di dunia, mulai dari kerja, menikah, apapun, orientasinya jelas. Saya orientasinya ke surga, saya orientasinya ke Allah. Kenapa nikah? Karena mencari ridhonya Allah. Kenapa bekerja? Mencari ridhonya Allah. Kenapa mencari ilmu? Karena mencari ridhonya Allah. Tidak bergeser itu, quo vadisnya, oke? Karena itu semakin dia beramal, semakin membuat imannya
boosting, makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh, ngono lho rek. Dan puncaknya kalau imannya sudah tumbuh, jadi muttaqin. Puncaknya lagi dia jadi muhsinin. Oke, dan sekarang ada orang hidup di dunia, fa aina tadhhabun? Dia terlalu cinta sama dunia. Maka sebenarnya orientasi awalnya itu dunia, bukan akhirat lagi, dunia. Maka dia beramal, sholat Jum'ah, ikut, baca Quran, dia ikut, segala macamnya. Tapi semuanya sekarang tidak diorientasikan kepada Allah. Kenapa dia baca Quran? Karena untuk dapat duit, dunia lagi. Kenapa menikah? Karena dunia lagi. Kenapa ini? Karena dunia lagi. Maka seluruh amal yang dia lakukan tidak ada kaitannya dengan iman, tapi justru makin menutupi iman. Itu maksudnya. Jadi iman yang dia miliki itu, dengan berjalannya waktu, semakin dia melakukan perbuatan amal ibadah, karena amal ibadah itu hanya sebagai junnah. Sebagai tool untuk memuluskan dia dapat urusan dunia ini. Maka pelan-pelan semakin dia melakukan amal, bukan makin sempurna imannya, tapi makin habis, makin habis, makin habis, makin ketutup, makin ketutup, makin ketutup. Kan itu sebenarnya dosa. Makin ketutup, sehingga kata Al-Quran, maka summa kafaru. Kalau sudah summa kafaru cepat, karena sudah makin ketutup semua, fatubi'a ala qulubihim. Ketutup sudah hatinya sekarang, disil. Kalau sudah ketutup, oke, dia masih belajar. Dia dengar Al-Quran, dia dengar apa. Mungkin dia tahu Quran itu, dia faham, tapi tidak bisa pemahamannya masuk nembus hatinya yang sudah ketutup ini. Itu yang disebut dengan la yafqahun. Karena itu ada hubungan enggak antara batin sama zahir? Ada hubungan. Karena itu kalau kita pingin Al-Quran masuk ke dalam hati kita, hatinya sudah dibersihin. Karena kalau enggak, ya seperti orientalis kita, banyak kita menguasai ilmu tapi tidak masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena la yafqahun. Ada barir yang tidak masuk. Makanya kita heran, kok bisa ya? Dia tahu banyak Ustaz, tapi tidak kelihatan. Tidak muncul dalam hatinya. Tidak muncul dalam imannya. Ciri iman kalau benar, ada amalnya kemudian. Jadi itu satu rangkaian. Menurut saya ini kalau Anda dalami, itu menarik sekali. Sekuen dari perkembangan moral kita. Sampai membentuk kepribadian. Ya kata Al-Quran dalam bahasa yang singkat, amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Jadi ada kaitan antara aspek zahir dengan aspek batin dalam agama itu. Dan kalau kaitin lagi ke atas, karena itu ada tazkiyah, kemudian baru taklim. Sekarang kita bisa tahu, oh pantesan. Ya, dimulai dari Al-Quddus, baru Al-Azizul Hakim. Ya, karena kita bisa melihat polanya, orang yang tidak mengawali dari Al-Quddus, tidak jadi. Tidak jadi. Ya. Sebagaimana orang munafik. Tasma' liqaulihim ka'annakum khusubun musannadah yasabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kita akhiri sampai ayat keempat nanti ya. Baru mungkin satu pertemuan lagi, agak cepat aja. Karena seingat saya sudah agak pernah surat Al-Munafikun. Kata Al-Quranul Karim, wa idza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka. Saya tanya sekarang, siapa melihat mereka ini? Nabi Muhammad SAW. Sekarang bayangin ya, Nabi Muhammad kalau melihat orang munafik, case-nya, kalau mendengarkan, kalau melihat Abdullah bin Ubay bin Salul, apa kalimatnya? Tu'jibka ajsamuhum, mengagumkan kepadamu penampilan zahirnya. Yang menarik apa? Zahirnya yang menarik. Batinnya sama sekali tidak menarik. Bungkusnya menarik. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa menarik Ustaz? Zahirnya. Karena memang sejak awal dia bermain dengan manajemen impression. Kamu kalau ngelihat artis, menarik Ustaz. Kenapa? Karena dia bermain dengan manajemen impression. Karena itu ciri selanjutnya dari orang munafik adalah, kalau mau Anda lanjutkan ya, ciri yang keempat berarti apa ciri orang munafik? Setelah fasaddu an sabilillah, dia menghalangi orang dari jalannya Allah SWT. Ciri keempat, imannya jadi junnah. Ciri selanjutnya dia menghalangi jalannya, menghalangi ibadah atau menghalangi saddu an sabilillah.
Ciri kelima, ciri keenam, la yafqahun. Ya, ciri kelima, dia tidak akan bisa punya pemahaman yang mendalam dalam agama. Mungkin dalam ilmu yang lain, Masya Allah, mendalam dia. Tapi kalau ngomong agama, nggak bisa dalam dia. La yafqahun, tidak masuk dalam hatinya. Oke? Yang ketujuh, tidak tahu lah yang keberapa, 7 atau 8. Yang ketujuh, tu'jibka ajsamuhum. Zahirnya mengagumkanmu. Nonton surbane, nonton anu, wah keren, wapi. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu penampilannya menarik, ganteng orangnya. Baca nanti di tafsir. Tinggi, tampan, bersih orangnya, mengagumkan. Nah kayak santri lah, ya dadel duel orang jelaskan turun. Ini enggak keren, orang terkesima nonton. Apalagi ngomong assalamu stop mari, itu maksudnya. Rek. Kenapa bisa demikian? Karena orang ini memang yang mau ditampilkan zahirnya. Sementara orang mukmin yang mau ditampilkan apanya? Imannya. Yang dia rawat imannya. Tidak sibuk dia dengan merawat zahir, penampilan zahir. Orang ini sibuk merawat dengan penampilan zahir. Dan pernah ya, perhatikan. Sesusah-susahnya orang adalah yang tiap hari hanya sibuk dalam urusan manajemen impression. Jadi kalau mau dimudahkan, ciri ketujuhnya, orang ini sibuk dengan memanage kesan. Karena dia sekarang kepinginnya mendapat kesan bukan dari Allah, tapi dari orang lain. Penderitaan adalah kalau Anda hanya sibuk mencari opini, tanggapan, apresiasi dari orang. Bukan dari Allah. Perhatikan ya, ini penting. Kalau hidup kita itu tujuannya mencari apresiasi dari orang, Anda akan menjadi makhluk penderita di dunia. Karena susah banget untuk mencari apresiasi orang, satu. Yang kedua, apresiasi orang itu tidak bisa kita tebak. Karena itu kita akan kesusahan terus. Contoh ya, menjadi artis itu sepertinya keren. Kalau Anda lihat dari tampilannya, kalau kamu nonton itu misalnya anaknya Sule, beli baju 200 juta, harga baju-bajunya doesn't make sense at all. Jadi celana training itu harganya 150 juta. Apa itu? Ya, celana Gucci ini. Kaos gini dok, cuma ada Gucci, ada gambar lidah melet, itu. Masya Allah, bisa ratusan. Mereknya Gucci, kan gila dok kalau gitu itu. Pertanyaan saya adalah, kalau kamu pikirkan, kenapa orang mau membeli mahal? Karena ingin dapat apresiasi dari orang. Bukan karena enak ini dipakainya, meningkatkan ibadah saya. Nggak ada kaitannya itu, nggak ada kaitannya. Oke lah Ustadz, apakah orang tidak boleh dapat apresiasi dari orang? Boleh, boleh. Tapi kalau itu kamu menyelenggarakan hidup, menderita kamu. Kenapa? Karena Gucci akan mengeluarkan yang baru lagi, dan yang baru lagi, dan yang baru lagi, dan kamu menjadi dependent dari situ, dan kamu menjadi slave. Dan kalau kita jadikan slave, tidak ada kebahagiaan dalam hidupmu. Sampean kesenengan yang iPhone. Dan kamu merasa berbangga kalau punya iPhone. You feel more handsome, prettier, more beautiful misalnya. Dengan pakai handphone. Celaka kamu. Beneran itu. Sumpek terus. Waduh, tidak punya HP. Menderita itu. Dan itu wataknya orang munafik. Orang beriman itu firm hidupnya. Karena dia punya gantungan yang dia tidak bisa berubah itu. Saya tidak nyari perhatian makhluk, saya nyari perhatian Allah. Orang kalau nyari perhatian Allah, firm. Kuat dia. Kalau kamu cari perhatian makhluk, sumpah. Di kantor aja kamu nyari perhatian bosmu, ruwet kan. Beneran itu. Bener, tapi kalau kamu tidak peduli, nggak ngurus ya Pak. Yang penting kamu nyantai kamu. Oke. Mau orang saling ada di masalah, itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi bayangin itu hanya pada satu Gucci. Bayangin ya, kamu jatuh cinta sama Gucci, belum lagi nanti jatuh cinta lagi sama, ya Allah. Kamu kalau nonton orang kaya itu ya, sepertinya, tapi sebenarnya hatinya itu sumpah menderita dia karena terus ada temannya, loh kamu dapat yang baru ya, dari mana itu, dikejar lagi. Nah akan ada habisnya. Dan kamu sibuk urusan manajemen impression. Dan manajemen impression tidak akan membuat kamu bahagia dalam hidup.
Karena kamu tidak pernah menjadi dirimu sendiri. You have fake personality, istilahnya. Kamu punya kepribadian palsu sebenarnya, karena bukan dirimu sendiri. Dan itu yang bahaya, dan itu yang bahaya. Itulah permainan dari medsos, permainan dari dunia dagang, bisnis, yang kamu menjadi, dan itu bisa dihinggapi di siapapun. Antar kiai saling ngelirik, sarungnya BHS enggak ya, dongkol sini. Terus bisa terjadi pada siapapun aja itu. Masya Allah ya. Banyak antik. Saya kalau ada orang yang bisa teguh, tidak terikat oleh apapun, itu contoh orang yang pasti imannya kuat, yang kayak begitu itu. Ya. Karena kepribadiannya menjadi jauh lebih kuat. Ya. Oke, kita terusin sedikit. Kata Al-Quran, penampilannya keren. Wa iyaqulu, kalau dia ngomong, tasma' liqaulihim. Engkau dengarkan ucapannya. Siapa yang mendengarkan ini? Nabi Muhammad mendengarkan. Berarti apa ya? Enak, lembut, ngomong. Waduh, stop. Kayak orang-orang beriman aja. Padahal enggak. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Dan segala macamnya. Itu wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Tasma' liqaulihim. Dan gambaran yang ruwet itu dari personality itu indahnya Al-Quran. Kamu kan sekarang mencari-cari, kayak apa ya wataknya orang munafik itu ya. Quran itu hebatnya adalah dia bikin gambaran. Jadi kan tadi itu kita mereka-reka ya kepribadiannya, bermain dengan manajemen impression, manajemen kesan. Dia bermain dengan begini. Kadang-kala kalau kebanyakan karakter kita susah untuk mengingatnya, ya dah. Quran itu hebatnya kalau sudah begitu dia kasih simbol. Yang dari simbol itu kita bisa, oh iya, kayak ngono pokok model wonge. Nah, muncul tasbih sekarang. Lihat. Ka'annahum khusyubum musannada. Masih ingat rumus tasbih dulu? Ada musyabbah, ada musyabbabihnya, ada alatnya, ya, dan ada wajhu syibahnya, kalau masih ingat. Kalau semuanya lengkap, semakin terbatas Anda berimajinasi. Ya tak? Masih ingat? Kemarin dulu saya nyontoin Yahya seperti singa dalam amarahnya. Nah, dalam gitu ya. Misalnya, Yahya seperti singa dalam amarahnya. Lengkap ini tasbihnya. Kalau tasbih itu lengkap, maka Anda tidak banyak berimajinasi. Ya wes, mentok di mana? Amarah tok. Oke, karena dibatasi. Kalau wajhu sibahnya dibuang, bleng, wah, imajinasi makin kuat. Yahya seperti singa. Kuat ini udah. Karena dibuang wajah sibahnya. Oke? Berarti kamu bisa berimajinasi dalam hal apa ya? Dalam hal aumannya mungkin, dalam hal marahnya mungkin, dalam hal giginya mungkin, dalam banyak sekian yang kamu lihat, ya. Yang kira-kira pokoknya ada yang mengaitkan antara singa dan Yahya. Benar terjemahanmu. Ketiga, kalau wajah kalau K-nya dibuang, Yahya singa, tambah banyak imajinasimu. Itulah rumusnya. Jadi kalau memahami tasbih, semakin dihilangkan, semakin imajinasinya semakin luas rumusnya. Oke, sekarang kita masuk. Wajah sibahnya ada? Enggak ada. Tapi K-nya ada. Jadi kalau digambarkan al-munafikun ka khusyubim musannadah, kata Al-Qur'an Karim. Orang munafik itu seperti kayu yang disandarkan. Kayu lapuk, kayu yang dalamnya kosong, lapuk, dan dia disandarkan. Pertanyaan saya dulu, kita lihat dulu. Kenapa kok disandarkan? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kayu itu, kalau dia kayu asli, dia punya massa. Ya, dalamnya berat. Maka kalau kamu dirikan, dia bergerak, dia berdiri. Sesuatu yang tidak bisa berdiri tegak, kenapa? Karena dia tidak punya isi. Lemes dia. Kelihatannya dari sini, ukiran, keren. Kok kayu jati, kayaknya top lah, bagus dari luar. Tu'jibuka jasamuhum. Ya, penampilan dari luar tu'jibuka jasamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Semua penampilan zahirnya wapi kayunya ya, padahal dari dalam dia kosong merompong. Enggak ada apa-apanya isinya. Dan Anda mau menjual ini dengan cara apa? Dia harus disandarkan. Entah di lem bawahnya, dia harus bersandar kepada yang lain.
Dia tidak bisa berdiri sendiri. Caranya apa? Dia bersandar kepada orang mukmin untuk bisa establish dia. Karena dia tidak bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Nah, kamu sekarang silakan berimajinasi. Oke. Khusubum musannadah. Jadi akhsyab atau khusub, ya. Jadi kayak begitu. Ini gambaran hati, gambaran kedirian orang. Orang ini dari luar nampak seperti orang mukmin. Bacaan Qur'annya nampak seperti orang mukmin. Masya Allah ya, menakutkan ini, Rek. Luar ibadahnya seperti orang mukmin. Tapi kalau kamu lihat kedalamannya, nggak ada iman di dalamnya. Kosong. Padahal yang membuat kita sabat, yang membuat kita istiqomah, yang membuat kita teguh di jalan Allah, yang membuat kita mampu berdiri, punya kepribadian yang teguh, adalah kalau kita punya iman. Sampai tidak punya cinta, teguh. Sampai. Kalau tidak percaya, ibu aja bisa dilawan. Orang sedunia mau, ibu bisa teguh. Tidak musannadah Anda. Menarik ya kekuatan yang ada dalam diri itu. Seluruh dunia mau melawan Sahruhan, Sahruhan tidak peduli. Ya toh, berdarah-darah dia mendekat istri Devi. Ya toh, Masya Allah, hujan, apapun. Kenapa, Rek? Karena kekuatan manusia itu, kekuatan di dalamnya itu yang paling kuat dari manusia itu. Itu yang bisa membuat orang sakit tetap bisa berdiri. Ya, orang iman itu seperti itu mestinya. Iman itu meneguhkan kita, menguatkan kita, menjadikan orang punya prinsip. Menjadikan kita ini teguh, tidak galauan orangnya, kuat dia, teguh dia, mau apapun terjadi dalam dunia itu. Kenapa? Kenapa dia bisa teguh? Karena orientasinya tidak di dunia. Dia tidak bisa dirobohkan oleh perubahan yang ada di dunia. Karena gantungannya dia ke akhirat. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Menarik Quran itu kalau bikin simbol itu. Khusubum musannadah. Kayu yang disandarkan. Kayu kering kosong di dalam yang disandarkan. Ya, kalau kamu melihat kayu, ada pohon, bawahnya masih hidup, terus ini ada terang, ada cabangnya, kelihatan masih bagus. Ya, kamu lihat, wah ya, begitu kamu potong, loh, bisa dia berdiri, nggak bisa lagi dia. Orang munafik itu, khusubum musannadah. Khusubum musannadah. Orang yang bisa mekar karena bersandar dengan orang lain. Dia tidak ngerjain apa-apa, Ustaz. Tapi dompleng aja sama orang. Khusubum musannadah. Khusubum musannadah. Ya, Masya Allah ya. Yang terakhir cirinya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka semua suara itu seperti beledek. Seperti suara yang sangat keras, alaihim, atas mereka. Maksudnya kalau bahasa sekarang, dia tidak bisa dikritik orangnya. Orang mukmin itu mestinya senang dikritik, dibenain, dia apa. Ini enggak. Setiap ada suara yang mau mengkritik dia, semua omongan apa saja, itu seperti suara yang keras dia dengar. Seperti cemeti buat dia, seperti suara yang keras buat dia. Kulla sayhatin alaihim. Ya, kalau bahasa sekarang, dia anti kritik orangnya. Jadi orang munafik tidak mau dikritik. Kenapa? Karena memang dia tahu, dia memang harus dikritik. Karena itu kalau kamu dikritik makin kelihatan. Wah, dia mau defend sifatnya. Enggak, itu kulla sayhatin alaihim. Itu bahaya juga. Mari perhatikan, kalau kita ini susah dikritik, terutama untuk kebaikan kita, jangan-jangan ada bibit munafik dalam diri kita. Ya. Kata Allah, fahdharhum. Ya, qatalahumullah. Hati-hati sama orang kayak begitu itu. Jauhi orang kayak begitu itu. Qatalahumullah. Qatalahumullah itu ungkapan yang sangat buruk. Untuk ungkapan modar ya orang kayak begitu itu. Hancur aja orang kayak begitu itu. Itu bukan maknanya Allah membunuh mereka. Bukan gitu ya. Ini ungkapan dalam bahasa dulu untuk ungkapin kalau kita cursing someone. Kalau kita hancur kamu itu. Kayak wailul, kayak wailak. Ya, kayak begitu. Qatalahumullah. Anna yufakun, kata Al-Quran. Masih ingat bedanya kaifa sama anna? Kalau anna, kamu bertanya bagaimana, tapi bagaimana yang shocking. How come? Kayak itu, bukan how. How come? Nah itu anna yufakun. Kalau misalnya, bagaimana, how's going? Nah biasa itu, ya bener kabarnya. Bagaimana kabarnya? Kaifa. Tapi kalau anna itu, ya bagus ngono iki lho. Itu anna, kamu bingung. Yufakun. Yufakun dari kata ifkun, masih ingat ifkun? Kalau Anda memutar balik, hijau dibilang merah. Ya. Aisyah
ditolong tapi dikira selingkuh. Makanya disebut dengan hadisul ifki. Jadi kalau fakta kamu rubah jadi hoax, berubah, namanya ifkun dalam bahasa Al-Quranul Karim. Kan itu dipakai kemudian anna yufakun. Bagaimana kamu bisa yuten? Kamu bisa berbalik arah. Oh, awalnya iman, mestinya surga. Ini kok iman kok jadi neraka. Mestinya iman terus jadi ihsan. Ini iman kok jadi kufur. Anna yufakun. Kata Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dia punya dua lubang itu tadi. Karena munafik. Seperti tikus. Lubang masuk, lubang turun, lubang keluar. Ya. Semua tikus punya banyak lubang. Madkhal sama makhraj. Makhrajnya tikus, makhrajnya hewannya saya lupa. Yang seperti tikus, kalau di Ibnu Katsir, lah nama keluarnya hewan itu namanya nafiqa. Nafiqa. Dari situ diambil kata munafik. Karena tempat keluar yang berbeda dengan tempat masuk. Masuknya iman, keluarnya kufur. Ya. Karena itu disebut dengan munafik. Munafik. Itu saja, sudah 4 ayat ya. Semoga ada manfaatnya meskipun saya kurang entusiastik ya. Tapi semoga ada manfaatnya dan membuat kita mengkoreksi hati kita masing-masing agar tidak terindikasi dengan karakter orang munafik. Kenapa? Karena kita takut seperti tadi itu. Amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu saja, kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.